Selamat malam teman-teman dari jurnalis. Pada malam hari ini saya akan sampaikan informasi keterangan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Penyidikan pada Jaksa Agung, bahwa pada hari Rabu tadi siang, tepatnya tanggal 23 Oktober 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED, AH, kemudian M, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LF. Ketiga hakim tersebut dilakukan penangkapan di Surabaya, sedangkan untuk pengacara atas nama LR dilakukan penangkapan di Jakarta. Selain melakukan penangkapan, tim penyidik juga melakukan penggeledahan. Ada di beberapa tempat, di beberapa titik, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyuapan dan atau gratifikasi sehubungan dengan perkara tindak pidana umum yang telah diputus di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Dalam perkara ini, terdakwa Ronald Tanur telah diputus bebas oleh majelis hakim yang terdiri dari ED, HH, dan M. Kemudian penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tanur tersebut diduga ED, ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara LR. Jadi saya rasa cukup jelas ya apa yang telah saya sampaikan. Kemudian di dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan, penyidik pada Jampitsus menemukan barang-barang. Yang pertama di rumah LR di daerah Rungkut, Surabaya, ditemukan uang tunai sebesar 1.190.000.000 rupiah. Kemudian ditemukan juga uang US dollar sebanyak 451.700 rupiah, uang tunai dolar Singapura sebanyak 717.043 rupiah, maaf US dollar, dan sejumlah catatan transaksi. Kami menemukan catatan tentang aliran uang yang telah dilakukan oleh LR. Kemudian yang kedua di apartemen milik LR di Tower Palem Eksekutif Menteng, Jakarta Pusat.
Di sana ditemukan uang tunai terdiri dari berbagai pecahan, ada dolar Amerika, ada Singapura, yang kalau dirupiahkan setara dengan 2 miliar 126 juta rupiah. Kemudian juga ditemukan dokumen terkait dengan bukti penukaran uang atau valuta asing, catatan pemberian uang kepada pihak-pihak terkait, dan HP milik LR. Selanjutnya penggeledahan yang ketiga, kita banyak tempat, ada 6 lokasi, adalah di apartemen yang ditempati oleh ED, yaitu apartemen Gunawangsa di Surabaya. Ditemukan uang tunai 97.500.000 rupiah, uang tunai dolar Singapura 32.000 rupiah, maaf, dolar. Uang tunai ringgit Malaysia 35.992,25 sen, dan sejumlah barang bukti elektronik. Kemudian penggeledahan di rumah ED di perumahan BSB Mijen Semarang, ditemukan uang tunai 6.000 US dollar Amerika Serikat, uang tunai dolar Singapura 300 dolar, dan sejumlah barang elektronik. Kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh HH di daerah Ketintang, Gayungan, Surabaya. Ditemukan uang tunai 104 juta rupiah, uang tunai US dolar Amerika 2.200, uang tunai dolar Singapura 9.100, uang tunai yen 100.000, serta sejumlah barang elektronik. Kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh M di apartemen Gunawangsa, Tidar, Surabaya. Ditemukan uang tunai 21.400.000 rupiah, uang dolar Amerika 2.000, uang dolar Singapura 32.000, dan sejumlah barang bukti elektronik. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, jadi setelah yang bersangkutan ditangkap, setelah penggeledahan, kemudian dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk 3 tersangka, kemudian yang untuk pengacara kita periksa di Jampitsus Kejaksaan Agung. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para tersebut, maka pada hari ini tanggal 23 Oktober 2023, jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, HH, dan M, dan 1 orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi. Untuk pengacara LS, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 54, kemudian untuk hakim ED berdasarkan TAP tersangka nomor 55, untuk HH
berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 56 untuk Hakim M, berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 57 garis miring F garis miring titik 2 garis miring FD titik 2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 23 Oktober 2024. Terhadap keempat tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan sesuai dengan surat penahanan untuk pengacara LS berdasarkan surat perintah penahanan nomor 45, untuk ED berdasarkan surat perintah penahanan nomor 46, untuk HH berdasarkan surat perintah penahanan nomor 47, untuk M berdasarkan surat perintah penahanan nomor 48 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024. Para tersangka diduga melanggar untuk menerima suap atau gratifikasi ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, diduga melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2, junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 12 huruf C, junto pasal 12 huruf B besar, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk pemberi suap dan atau gratifikasi dilakukan penahanan di Rutan kelas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang bersangkutan diduga melanggar pasal 5 ayat 1, junto pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang giat penyidikan dan penggeledahan serta penangkapan teman-teman tersangka kepada 4 orang tersangka yang sudah kami sebutkan tadi di depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi saya kira keterangan yang disampaikan oleh Pak Dirtik sudah sangat lengkap ya. Namun kalau ada pendalaman barangkali bisa beberapa orang. Silakan. Ya. Aja Pak, langsung supaya tuntas. Langsung aja dulu, langsung. Terima kasih dari Wapos ya. Ya. Bahwa penangkapan 4 orang tersangka yang telah saya sampaikan di atas tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi
penyidik sudah lama mengikuti sejak adanya putusan pengadilan yang memilihkan Ronald Tanur yang kita tahu semua menjadi polemik di masyarakat luas. Kemudian dari sana kami melakukan elisitasi di lapangan secara tertutup. Kita menemukan bukti-bukti yang menurut kita cukup kuat sehingga kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Di sana juga kami terus mencari bukti, mencari saksi, minta keterangan, dan kami yakin, seyakin-yakinnya, 2 alat bukti sudah ditangani oleh penyidik. Dan juga kami mengikuti perkembangan hukum setelah putusan itu. Dan pada hari ini kami melakukan penangkapan dan penggeledahan. Tentu kami punya bukti yang cukup kuat. Nanti bukti apa nanti saatnya di pengadilan ya. Ya baik, saya kira jelas ya. Ya silakan. Nah, tenang aja dulu, tenang semuanya. Ya.